Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak usaha semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kembali lagi bersama Ustazah Sandra di pembelajaran matematika kelas 4. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bilangan prima. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Sebelum kita mengenal bilangan prima, tentu anak-anak ustazah sudah mengenal bilangan-bilangan seperti bilangan asli, bilangan cacah, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Nah, di sini kita ketahui dulu apa itu bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah, dia adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan selanjutnya kita membahas tentang bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Maksudnya habis dibagi 2, dia tidak memiliki sisa. Misalnya 4 dibagi 2 hasilnya 2, tidak ada sisanya. Berarti 4 adalah bilangan genap. Sekarang bilangan ganjil. Apa itu bilangan ganjil? Kebalikan dari bilangan genap. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2, atau sederhananya ketika dia dibagi 2 dia akan bersisa. Contohnya 3. 3 kalau kita bagi 2 tentu dia memiliki sisa 1 kan? Berarti 3 adalah bilangan ganjil. Selanjutnya bilangan prima. Pasti anak-anak ustazah baru mendengar istilah bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Faktornya itu adalah 1 dan dirinya sendiri. Atau sederhananya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Baiklah anak ustazah, kita akan mencari angka-angka mana sajakah yang termasuk bilangan prima. Kita ulangi lagi ya, bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Sekarang misalnya kita mulai dari angka 1 ya. Kita mencari faktor dari 1. Kita bisa gunakan cara sebelumnya saat mempelajari faktor. Faktor dari 1, kita bisa gambarkan tabel. 1 ini merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 1. Ada lagi nggak yang lain yang ketika dikali hasilnya 1? Nggak ada kan? Berarti faktor dari 1 sama dengan 1. Hanya 1. Berarti kembali lagi ke pengertian bilangan prima yang memiliki 2 faktor. Sedangkan 1 hanya memiliki 1 faktor. Jadi 1 bukan bilangan prima. Sekarang kita membuktikan 2 termasuk bilangan prima atau bukan. Kita mencari faktor dari 2. Kita bisa gunakan tabel seperti sebelumnya. Kita tulis 2 di atas dan kita cari perkalian 2 angka yang menghasilkan 2, yaitu 1 kali 2. Ada lagi nggak? 1 kali 2 dan 2 kali 1. Jadi faktor dari 2 sama dengan tulis 1, kita tulis semua angka 1, terus 2. 1 yang ini tidak perlu ditulis lagi karena sudah ada. 2 yang ini tidak perlu ditulis lagi karena sudah ada. Jadi faktor dari 2 yaitu 1 dan 2. Ada berapakah faktor dari 2? Ada 1, 2. Berarti faktor dari 2 ada 2. Berarti dia memenuhi pengertian dari bilangan prima yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu di sana maksudnya itu yaitu 2. Misalnya 3, berarti dirinya sendiri yaitu 3. Karena dia memiliki 2 faktor yaitu 1 dan 2, maka 2 termasuk bilangan prima.
Sekarang mari kita buktikan pada angka berikutnya, yaitu 3. Apakah 3 termasuk bilangan prima? Kita cari faktor dari 3. Kita buat tabel. Di atasnya 3. Perkalian dua angka yang menghasilkan 3 ada 1 kali 3 dan 3 kali 1. Jadi faktor dari 3 yaitu 1, 3. 1 ini ditulis nggak? Tidak, karena cukup sekali. 3 ini ditulis nggak? Tidak, karena dia cukup sekali juga di sini ditulis. Nah, kita hitung ada berapa banyak faktor dari 3? 1, 2. Ada 2. Kalau dia punya 2 faktor, berarti dia termasuk bilangan prima. Jadi 3 termasuk bilangan prima. Mari kita ke angka selanjutnya, yaitu 4. Kita buat tabel seperti sebelumnya, 4-nya di atas. Kita cari perkalian dua angka yang menghasilkan 4. Yang pertama 1 kali 4. 1 kali 4. Selanjutnya ada 2 kali 2. 2 kali 2 juga hasilnya 4. Terus ada 4 dikali 1. Berarti faktor dari 4, kita tulis semua angka yang dalam tabel, sama dengan 1, 2, 4. 1 ini tidak perlu ditulis karena sudah ada. 2 tidak perlu ditulis karena sudah ada. 4 yang di sini tidak perlu ditulis karena sudah ada. Mari kita hitung berapa jumlah faktor dari 4. Ada 1, 2, 3. Ada lebih dari 2 faktor, berarti 4 bukan termasuk bilangan prima. Bukan bilangan prima. Sekarang, batas ini apakah anak-anak Ustazah sudah memahami apa itu bilangan prima? Bilangan prima yaitu bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Atau sederhananya, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Berdasarkan contoh-contoh yang kita lakukan tadi, dapat kita peroleh bilangan prima. Bilangan prima yang kita peroleh tadi berapa aja? Ada 2, 3, 4 masuk nggak? Tidak. Nah, ada 2 bilangan prima yang sudah kita dapatkan di sini. 1 tadi tidak termasuk bilangan prima karena dia hanya memiliki 1 faktor. 2 termasuk bilangan prima karena dia bisa dibagi 1, betul kan? 2 bisa dibagi 1 dan bisa dibagi dirinya sendiri. Dan dibagi 2, 2 bisa dibagi 2. Selain 1 dan 2, 2 tidak bisa kan dibagi dengan angka yang lain. Berarti 2 termasuk bilangan prima. Selanjutnya 3. 3 tadi memiliki 2 faktor juga, ada 1 dan 3. Atau sederhananya 3 ini hanya bisa dibagi 1 dan 3. Ada nggak bilangan yang lain yang bisa habis dibagi 3? Ada nggak 3 itu habis dibagi dengan bilangan lain? Tidak ada kan? Berarti 3 termasuk bilangan prima. Yang contoh bukan bilangan prima tadi? Bukan bilangan prima. Ada 4 yang kita peroleh tadi. 4, kenapa tadi 4 bukan bilangan prima? Karena 4 bisa dibagi 2. Bilangan prima tadi dia hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Kalau dia bisa lebih dibagi dengan angka yang lain, berarti dia bukan bilangan prima. Contoh yang lain yang bukan bilangan prima, 6. Kenapa 6 bukan bilangan prima? Karena 6 selain bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri yaitu 6 juga bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Selanjutnya ada 8. Kenapa 8 bukan bilangan prima? Karena 8 selain bisa dibagi 1 dan 8 juga bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 4, ya kan? Berarti dia bukan bilangan prima. Sekarang kita naik lagi ke atas, bilangan prima selanjutnya. Setelah 3, 4 tadi bukan. Yaitu siapa lagi?
5. Kenapa 5 termasuk bilangan prima? Karena 5 hanya bisa dibagi 1, hasilnya 5. Dan 5 bisa dibagi 5, hasilnya 1. Selain 1 dan 5, ada nggak yang bisa dibagi dengan 5? Nggak ada kan? Nah, begitu pula selanjutnya. Baiklah anak ustazah, cukup sekian untuk mempelajari bilangan primanya. Anak-anak ustazah boleh berlatih di rumah mencari bilangan-bilangan prima selanjutnya. Oke, cukup sekian yang dapat ustazah sampaikan. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.